Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beres sekarang. Siap. Coba. Saya beres kan? Saya belum belajar ya. Siap. Alhamdulillah bisa belajar ya. Kalau saya belajar sekarang ingin dulu sebelum mulai belajar, silakan. Terus mulai belajar. Sebelum melakukan pembelajaran, karena kita belajar meminum. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sudah selesai dan kita mulai belajar saat ini. Sebelum mulai belajar saya cek dulu dari yang masuk. Ada semua alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini ada semua sehingga kita bisa belajar bersama. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Jadi sekarang kita belajar kerajaan Islam di Indonesia yang di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Namun sebelumnya kita harus punya semangat bahwa belajar sejarah ini tujuannya adalah untuk mengetahui masa lalu. Dan masa lalu itu masih ada hubungan berkaitan dengan dunia kenyataan saat ini. Kalau kalian melihat daerah-daerah di daerah Cirebon, ada yang setara ya, Cirebon ya, kan di sini Cirebon. Kemudian yang di Jogja itu juga ada keraton, itu kerajaan juga. Di Surakarta, di Solo juga ada kerajaan juga. Itu adalah bekas-bekas yang saat ini masih ada di kerajaan Islam di Indonesia ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya ingin bayangkan dulu video ini. Nanti kalau perhatikan setelah video, nanti saya akan kasih tugas untuk membahas tentang apa yang kita beri dulu tadi. Kita nggak bisa jawab nih, semuanya dari Jawa. Siap ya? Siap. Sekarang kita coba perhatikan video ini paling-paling 11 menit kurang ya. Silakan Anda simak, dengarkan, dan ada nanti tulis. Dengan tema yang akan kita bahas pada video ini, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya kerajaan Islam yang berada di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa. Untuk materi sejarah Islam Indonesia yang sudah kita bahas, misalkan ada tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Kalau kita membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara, dalam beberapa literatur, misalkan yang dijelaskan oleh Nugroho Noto Susanto dalam buku Sejarah Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu dengan 3 teori: teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Nah, setelah kita mengupas tentang 3 teori masuknya Islam ke Nusantara, kita akan mengupas tentang sejarah Islam yang berada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa semenjak tahun 2000 Banten masuk provinsi Banten sendiri. Jadi yang teman-teman perlu ketahui, di provinsi Jawa Timur itu tidak ada kerajaan Islam. Jadi hanya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Termasuk Yogyakarta juga kalau bisa dikatakan masuknya Jawa Tengah, karena kita pembagiannya secara 3 wilayah, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur seperti itu.
Oke, untuk yang pertama kita mengupas tentang kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Patah berapa sekitar 1500-an, tapi waktunya ini Demak tidak lama ya, kurang lebih sekitar 50 tahun. Jadi kalau kita mendiagnosis umur suatu kerajaan ini mungkin hampir sama dengan dinasti Umayyah. Kalau dinasti Umayyah itu kurang lebih sekitar 90 tahun, 661 sampai 720. Tapi ini Demak ini lebih muda lagi, usianya hanya setengahnya dari dinasti Umayyah. Nah, kemudian kerajaan ini nantinya dibentuk oleh Sahabat Adipati Hadiwijaya sebagai penguasa dari kerajaan Pajang begitu. Nah, ini sejelas tentang Kesultanan Demak. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini mungkin beberapa nama-nama raja yang memerintah. Pertama Raden Patah, kemudian Sultan Trenggono dan Bupati-Ulus. Bupati-Ulus ini dalam beberapa buku sejarah, kalau kalian pernah belajar di buku-buku sejarah SMA, pasti ada informasi tentang serangan Bupati-Ulus ke Malaka. Kita ingat bahwa ketika tahun 1511 Malaka itu pernah jatuh ke tangan bangsa Portugis, tapi 1511 sampai sekitar 1500 sekian seperti itu. Jadi waktunya Portugis menguasai Malaka kurang lebih di atas 10 tahun seperti itu. Oke, kita lanjut berikut. Tadi Sumatera kerajaan Aceh jadi kerajaan Pulau Pasai. Yang kemudian Demak Pulau Jawa. Demak itu kerajaan pertama Pulau Jawa, kemudian nanti setelah itu muncul kerajaan Banten dan kerajaan Cirebon dan kerajaan Islam. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, untuk selanjutnya Anda cari sendiri informasi yang mau HP silakan nanti dibuka Google. Silakan nanti informasinya yang pertama kerajaan Aceh, kedua kerajaan Pasai, yang ketiga kerajaan Demak, yang keempat kerajaan Cirebon, dan kelima kerajaan Banten. Nah, ini 5 kerajaan ini nanti saya bagi kelompok di 5 kelompok dan Anda informasi yang lebih lagi. Ya, informasi di Google, diskusikan, kemudian nanti kalau hasilnya Anda diskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 ya, kelompok. Silakan 5 kelompok ini yang di kelompok 1 ini membahas kerajaan Aceh, cari Google informasinya di Google ya, nanti kamu share di Google tadi tentang kerajaan Aceh. Nanti selesaikan yang kelompok 2 kerajaan Samudra Pasai, yang kelompok 3 ya, kelompok 3 ya kerajaan Demak, yang kelompok 4 kerajaan Banten, yang kelompok 5 kerajaan Cirebon. Nanti kamu share di Google, kamu lanjutkan tadi itu yang dijual di Google juga ya, untuk nanti kamu cari lagi. Berarti kalau udah ketemu ada diskusikan ya. Silahkan diskusi, balik ke itu. Nah, sini berapa? Nah, sekarang buka HP-nya. HP-nya buka. Terus cari Google, kemudian saya siap untuk presentasi. Cukup ya? Nah, waktunya habis. Nah, saat ini bagian Anda menyampaikan hasil daripada pencarian yang Anda temukan dari hasil tadi itu apa saja. Silakan presentasi satu kelompok
cukup berbagi dua ke semua orang. Nomor 1, silakan. Kerajaan Aceh, silakan. Kerajaan Aceh didirikan oleh Raja Salman ayat 309 pada tahun 1512 di Padawan. Kerajaan ini kemudian menentukan beberapa wilayah yang mencakup daya akhirnya tersendi dan makmur. Kemudian didirikan Al-Islam didirikan oleh Rasulullah yang bernama Al-Muhim. Di bagian Sultanan Aceh sampai kawasan kejayaan pada masa Raja pemerintahan Sultan tersebut. ya, kerajaan Aceh masuk kejayaan pada masa kesultanan Sultan Selatan ya, betul ya. Jadi hasil pencarian dari kelompok 1 udah sampaikan, yang kelompok 2 kerajaan berapa saya silakan sampaikan apa hasilnya dari yang kamu cari. Saya dari membahas dari sampai silakan. Samudra Pasir didirikan pada abad ke-11 oleh kerajaan didirikan di pesisir Pulau Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dan memiliki suku yang bergelar Sultan Bagus ya. Kemudian kerajaan Samudra Pasir kejayaan pada masa siapa? Ketemu nggak? Kejayaan Sultan Al-Malik Yang kedua ya. Ini Malik Aja itu yang kedua, yang pertama, yang kedua. Ya. Kemudian yang nomor 3, silakan kerajaan Demak. Ya, silakan. Beliau mendirikan Masjid Agung Demak yang dibantu oleh Al-Wali. Dan untuk masa kejayaannya kerajaan Demak itu dipimpin oleh Sultan. Ya, bagus. Banyak ya, banyak sekali. Kelompok yang 1, 2, 3, 4. Bisa Banten, silakan. Terima kasih kan kalau Banten ya, bisa Banten. Yang keras. Berafiliasi. Betul ya. Puncak kejayaan kerajaan Banten yaitu pada masa pendengar Sultan Agung Tirtayasa. Ada yang mirip ya. Kalau di Banten ada Surat Agung Tirtayasa, kalau di Yogyakarta ada Sultan Agung Diponegoro. Mirip-mirip ya. Cuma beda zaman, beda tahun ya gitu. Kemudian juga ada Cirebon, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 5. hingga ke Banten, Sumatera, Ya, belum itu ada si Amis. Si Amis cerita itu. Jadi kerajaan Cirebon itu pendirinya itu siapa? Karena Buana, anak Siliwangi. Nah kemudian kerajaan Cirebon itu diberikan kepada awalnya itu anak adik. Artinya berapa? Saya tua, Seribu Jati juga Seribu Jati, jadi kerajaan di Cirebon. Nah waktu itulah mencapai kejayaan luas sampai daerahnya sampai ke Banten, sampai ke Jakarta, sampai ke Sunda Kelapa, daerah juga ya, sampai ke daerah jalur daerah Ciamis itu.
itu perlukan dan tempur dan maksudnya Jati. Nah, kemudian ada dua lagi kerajaan, yaitu Kerajaan Islam dan Kerajaan Majapahit. Nah, sekarang kerajaan-kerajaan itu yang kita bahas punya peran penting dalam hal peradaban Indonesia. Contohnya, ya. Ya, apa peranan kerajaan Islam Indonesia? Apa peranannya kira-kira? Jadi silakan jangan jawab kamu dulu ya. Kalau sudah jawab dulu, apa peranan dari kerajaan Islam di Indonesia? Ada yang bisa? Silakan, ya silakan. Ali. Ya, ini peranan kerajaan Islam itu adalah yang pertama menegakkan syariat Islam, yang kedua berperan untuk melawan penjajah. Jadi penjajah itu seperti maling, nyolong, datang, menguasai, merampas, nggak perang. Nah, itu penjajah, Portugis, Belanda, itu namanya Portugis yang paling terjauh. Ya. Nah itulah itu peran kerajaan itu melawan penjajah Portugis dan menyebarkan Islam di Nusantara itu. Karena apa? Karena kerajaan Islam itu mempraktekkan hukum Islam. Jadi mengajarkan kepada masyarakat dan mengatur pemerintahannya dengan baik dan mengubah keselamatan melawan kerajaan Portugis. Itu peran kerajaan Islam. Kalau ada yang menjajah itu tidak bakal muncul. Kalau zaman dulu nggak ada yang melawan penjajah, Indonesia nggak ada. Karena Indonesia itu berdiri setelah penjajah keluar dari tanah Nusantara ini. Itu berdiri di Indonesia. Dan kerajaan itu masih ada sampai sekarang, masih berbekas. Ada yang tinggal berbekas, ada yang masih eksis. Nah itulah ya. Kalau yang masih ada sekarang seperti kerajaan di Jakarta itu terus Islam. Cirebon, Jakarta juga ada. Masih eksis. Nah, untuk dua kerajaan ini, Fajar dan Mataram, nanti saya kasih tugas itu di PR aja. Ya. Jadi silakan untuk PR yang pertama adalah jelaskan proses berdirinya kerajaan Fajar. Dan yang kedua, jelaskan proses berdirinya kerajaan Mataram Islam. Kenapa ada melakukan Islam? Karena zaman dulu sebelum abad 10 ada kerajaan Mataram, tapi Hindu namanya. Tahun 8 abad 8 tahun 8 itu ada kerajaan Hindu yang Mataram juga. Nah setelah kerajaan itu bubar, kemudian tahun 1500 muncul lagi kerajaan Islam. Jadi kerajaan Mataram juga sama, tapi itu dari Islam. Ada Mataram baru, Mataram Islam. Jadi ada cara itu sebagai PR-nya selesai. Nanti mudah-mudahan dengan pelajaran ini ada pendawasan dan Anda harus mewarisi semangat ya zaman dahulu ketika ada kita bahwa tidak. Karena kalau mereka nggak dilawan, bisa nggak bakal muncul. Nah, makanya untuk ya, silakan Anda kerjakan lagi itu sebagai bahan evaluasi. Nanti kita akan pertemuan berikutnya. Minggu depan ya. Untuk adalah kita akhiri pelajaran ini membaca alhamdulillah bersama-sama. Dan selamat ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.